Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah materi kedua dari pertemuan ketiga, di mana kita akan membahas mengenai investasi lagi, masih di chapter 17. Baik, kita skip mengenai learning objectives-nya karena sudah ada di PowerPoint sebelumnya. Selanjutnya adalah preview chapter 17, ini juga sama dengan materi sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan dalam bab 7 untuk piutang, perusahaan menggunakan model kerugian kredit yang diharapkan atau ECL untuk mengukur penurunan nilai piutang. Untuk mengenali penurunan nilai tersebut, perusahaan meningkatkan atau mendebit beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisian piutang tak tertagih sebesar penurunan nilai tersebut. Ketika kemungkinan besar perusahaan tidak dapat menagih semua jumlah yang jatuh tempo berdasarkan ketentuan transaksi, piutang tersebut dihapus secara permanen dengan mendebit kerugian piutang nilai dan kredit ke piutang usaha. Aturan investasi hutang atau sekuritas hutang dan pinjaman yang dilaporkan adalah sebesar biaya perolehan dan diamortisasi mengikuti pendekatan yang sama. Dalam hal ini, perusahaan harus mengevaluasi setiap investasi yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah telah mengalami penurunan nilai, yakni kerugian nilai, sehingga nilai wajar investasi tersebut di bawah nilai tercatatnya. Misalnya, jika investasi mengalami kebangkrutan atau krisis likuiditas yang signifikan, investor dapat mengalami kerugian permanen. Jika perusahaan menentukan bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai, maka perusahaan mencatat dasar biaya perolehan diamortisasi dari sekuritas individu untuk mencerminkan kerugian nilai tersebut. Nah, perusahaan akan memperhitungkan penurunan nilai sebagai kerugian yang direalisasikan dan itu termasuk jumlah laba bersih. Sekarang kita beralih ke ilustrasi. Kita asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, Mayhu Ltd memiliki investasi hutang di Bao Group dengan dibeli dengan harga nominal 200.000 yuan dalam ribuan. Investasi tersebut berjangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% dan dibayarkan pada akhir setiap tahun dengan suku bunga efektif historis adalah 10%. Investasi hutang ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih. Dalam slide ini menunjukkan bahwa Bao mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan mengindikasikan bahwa Bao tidak akan dapat melakukan semua pembayaran sesuai dengan persyaratan kontrak. Artinya, telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan untuk investasi Bao ini sejak Mayhu membelinya. Mayho kemudian menggunakan metode nilai sekarang untuk mengukur kerugian penurunan nilai yang disyaratkan. Ilustrasi 17.22 menunjukkan bahwa arus kas yang disiapkan untuk analisis ini dan berjumlah dalam ribuan. Sehingga dalam hal ini Mayho Ltd membuat jurnal dengan mendebit loss on impairment sebesar 12.680 dan mengkredit allowance for impaired debt investment sebesar 12.680. Setelah mencatat penurunan nilai, peristiwa atau kondisi ekonomi dapat berubah sedemikian rupa sehingga luas kerugian penurunan nilai tersebut menurun. Misalnya, karena peningkatan peringkat kredit debitur. Dalam situasi ini, beberapa atau semua kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dibalik dengan mendebit ke akun penyisian penurunan nilai debit dan mengkredit pemulihan kerugian penurunan nilai.
Pembalikan kerugian penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat investasi melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya dilaporkan seandainya penurunan nilai tersebut tidak diakui. Di sini misalnya kita asumsikan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Meihum menentukan bahwa risiko kredit BAU telah menurun secara signifikan. Oleh karena itu, Meihum memutuskan untuk membalikan penurunan nilai dengan membuat jurnal akan mendebit allowance for impaired debt investment sebesar 12.680 dan akan mengkredit recovery of loss on impairment sebesar 12.680. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, beberapa perusahaan memiliki investasi yang dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual atau HFCS. Perusahaan yang memiliki jenis investasi hutang ini melaporkan investasi tersebut pada nilai wajar, dan setiap perubahan nilai wajar dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain. Perusahaan yang memiliki investasi utang HFCS yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain menggunakan model penurunan nilai yang berbeda. Kita beralih ke ilustrasi selanjutnya. Asumsikan Alexander AG membeli investasi hutang HFCS pada tanggal 1 Juli 2019 dengan harga 1 juta euro. Investasi hutang memiliki tingkat bunga 7% dan jatuh tempo pada 1 Juli 2024. Dan pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar investasi telah turun menjadi 960.000 euro karena kenaikan suku bunga pasar. Ayat-ayat pencatatan investasi hutang ini pada tahun 2019 disajikan pada gambar 1724 pada slide selanjutnya. Pencatatan yang akan dilakukan adalah pada tanggal 1 Juli mencatat pembelian investasi hutang dengan mendebit investasi hutang dan mengkredit kas sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember akan mencatat pendapatan bunga dalam investasi hutang dengan mendebit kas dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 35.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 31 Desember akan mencatat penurunan nilai wajar dalam investasi hutang dengan mendebit keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas dan mengkredit penyesuaian nilai wajar. Dan yang terakhir adalah membuat jurnal tanggal 31 Desember yaitu sebagai penutupan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dengan mendebit akumulasi penghasilan komprehensif lain dan mengkredit keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander AG adalah sebagai berikut. Dalam Statement of Financial Position atau neraca, maka debt investment akan menurun sebesar 40.000 sehingga nominalnya menjadi 960.000 euro. Kemudian untuk equity, accumulated other comprehensive income juga akan menurun karena dia mengalami kerugian sehingga nominalnya adalah negatif 40.000. Dan dalam income statement atau laporan laba rugi, interest revenue akan bertambah sebesar 35.000. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika pertama, penurunan 40.000 euro disebabkan oleh perubahan 10.000 euro karena perubahan suku bunga pasar dan penurunan 30.000 euro karena risiko kredit. Dalam hal ini, entry ketiga dalam ilustrasi 17.24 berubah karena kerugian penurunan nilai sebesar 30.000 euro dilaporkan dalam laporan laba rugi, bukan dalam penghasilan komprehensif lain. Jurnal untuk mencatat penurunan nilai dan perubahan nilai wajar dan catatan penutupan terkait disajikan dalam ilustrasi 17.26 dalam slide selanjutnya. Dan berikut adalah jurnal entry-nya. Untuk mencatat penurunan nilai wajar dalam investasi hutang, maka akan mendebit kerugian penurunan nilai sebesar 30.000, mendebit keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebanyak 10.000,
Kemudian mengkredit penyisian untuk investasi utang yang mengalami penurunan nilai sebesar 30.000 dan mengkredit penyesuaian nilai wajar sebesar 10.000. Selanjutnya, untuk menutup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, maka akan mendebit akumulasi penghasilan komprehensif lain 10.000 dan akan mengkredit keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar 10.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander adalah seperti gambar berikut. Investasi hutang menjadi 960.000, kemudian akumulasi penghasilan komprehensif lain menjadi 10.000, minus, kemudian pendapatan bunga menjadi 35.000 dan kerugian penurunan nilai menjadi 30.000. Jika kita mengasumsikan Alexander menjual investasi hutangnya pada tanggal 1 Januari 2020 dengan harga 960 euro yang nilai wajarnya pada saat itu, maka entry adalah sebagai berikut. Debit kas 960.000 karena kasnya bertambah. Kemudian kerugian penjualan investasi hutang juga berada di posisi debit 10.000. Penyisian untuk investasi hutang yang terganggu 30.000 di debit dan kredit adalah investasi hutang sebesar 1 juta. Kemudian jurnal selanjutnya adalah penyesuaian nilai wajar di debit 10.000 dan di kredit akumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 10.000. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika ternyata Alexander memutuskan untuk mempertahankan hutangnya dan kemudian menentukan bahwa resiko kreditnya atas investasi ini telah menurun sebesar 15.000 euro? Dalam hal ini, perusahaan akan buat entry sebagai berikut. Penyisian investasi hutang yang terganggu akan didebit sebesar 15.000 dan akan mengkredit pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar 15.000. Akuntansi penurunan nilai yang terkait dengan investasi hutang dan investasi ekuitas dengan kepemilikan kurang dari 20% yang dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi melalui laba bersih sangatlah jelas. Artinya, jika nilai wajar lebih kecil dari biaya, penurunan nilai akan dilaporkan melalui laba bersih. Akibatnya, investasi hutang individu tidak perlu dihapuskan kecuali jika terjadi penurunan nilai permanen. Ilustrasi 17.28 memberikan ringkasan pedoman yang terkait dengan gangguan tersebut. Sekarang kita akan memberikan contoh mengenai periode tunggal. Untuk memberikan contoh pelaporan sekuritas investasi dan keuntungan atau kerugian terkait investasi yang dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual atau HFCS, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, Hinks PLC memiliki kas dan modal saham biasa sebesar 50.000 pound sterling. Pada tanggal tersebut, perusahaan tidak memiliki aset, kewajiban, atau saldo ekuitas lainnya. Kemudian pada tanggal 2 Januari, Engsel membeli uang tunai sebesar 50.000 pound sterling dari sekuritas hutang yang diklasifikasikan sebagai HFCS. Pada tanggal 30 Juni, Hinks menjual sebagian dari portofolio hutang sekuritas HFCS dengan memperoleh keuntungan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 1729 di slide selanjutnya. Pada tanggal 30 Juni, Hinks menjual sebagian dari portofolio hutang sekuritas HFCS dengan merealisasikan keuntungan seperti yang ditunjukkan berikut ini. Nilai wajar sekuritas yang dijual adalah 22.000 pound sterling, dikurangi harga pokok penjualan 20.000 pound sterling, sehingga keuntungan yang direalisasikan adalah 2.000 pound sterling. Hinks tidak membeli atau menjual sekuritas lainnya selama 2019. Ia menerima bunga 3.000 pound sterling selama tahun itu, dan pada tanggal 31 Desember 2019, sisa portofolio seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Nilai wajar portofolio adalah 34.000 pound sterling, dikurangi harga pokok penjualan 30.000 pound sterling, dan keuntungan yang belum direalisasikan adalah 4.000 pound sterling. Selanjutnya, berikut adalah tampilan laporan laba rugi dan laba rugi komprehensif lain dari Hinks plc dalam ilustrasi 17.31 dan 17.32. Kemudian selanjutnya ini adalah tampilan laporan perubahan ekuitas dan laporan komparatif laporan keuangan dari Hinks plc.
Contoh multiperiode, ketika sebuah perusahaan menjual sekuritas selama tahun berjalan, penghitungan ganda dari keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dalam pendapatan komprehensif dapat terjadi. Penghitungan ganda ini terjadi ketika perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam pendapatan komprehensif lain pada periode sebelumnya dan melaporkan keuntungan atau kerugian tersebut sebagai bagian dari laba bersih pada periode berjalan. Untuk memastikan keuntungan dan kerugian tidak dihitung dua kali pada saat terjadi penjualan, maka akan diperlukan penyesuaian yang namanya reklasifikasi. Selanjutnya, sebagai ilustrasi, mari kita asumsikan bahwa OpenAG memiliki dua investasi hutang HFCS dalam portofolionya pada akhir tahun 2018, di mana tahun pertama operasinya yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Sehingga sekarang total fair value adjustment-nya adalah 40.000 pound sterling. Jurnal untuk mencatat laba kepemilikan yang belum direalisasi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Penyesuaian nilai wajar akan didebit sebesar 40.000 dan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi akan dikredit sebesar 40.000. Jika Open melaporkan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 350.000 euro, ini menyajikan laporan laba rugi komprehensif seperti yang ditunjukkan dalam Statement of Comprehensive Income berikut ini. Sehingga dia akan mengurangi net income dan jumlah comprehensive income-nya sekarang adalah sebesar 390.000 euro. Jurnal untuk mentransfer keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi ke akumulasi pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 40.000 di debit dan kredit akumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 40.000. Pada tanggal 10 Agustus 2019, Open menjual obligasi Lehman Incorporation-nya seharga 105.000 euro dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dan kemudian membuat jurnal. Cash sebesar 105.000 di debit, investasi hutang akan dikredit 80.000 dan keuntungan penjualan investasi dikredit sebesar 25.000. Ilustrasi ini menunjukkan perhitungan perubahan pada akun penyesuaian nilai wajar dengan khusus investasi Woods Corporation. Jurnal untuk mencatat untung rugi yang belum direalisasi pada tahun 2019 adalah keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 5.000 di debit dan kredit adalah penyesuaian nilai wajar sebesar 5.000. Sekarang kita asumsikan bahwa Open melaporkan laba bersih sebesar 720.000 euro pada tahun 2019 dan termasuk realisasi penjualan obligasi Lehman, laporan laba rugi komprehensifnya disajikan seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut ini. Maka net income termasuk 25.000-nya yang merupakan realisasi penjualan obligasi Lehman adalah sebesar 725.000 dan akan dikurangi dengan other comprehensive income unrealized holding loss sebesar 5.000 sehingga comprehensive income-nya sekarang adalah 715.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, Open melaporkan laporan investasi utang posisi keuangannya sebesar 155.000 euro dengan biaya 120.000 euro ditambah penyesuaian nilai wajar 35.000 euro dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas sebesar 35.000 yang diperoleh dari 40.000 euro dikurangi 5.000 euro. Jurnal untuk mencatat transfer kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ke akumulasi pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut. Debit akan berada di akun akumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 5.000 dan akan mengkredit keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 5.000. Penyesuaian reklasifikasi ini dapat dibuat dalam laporan laba rugi, akumulasi pendapatan komprehensif lain, atau catatan atas laporan keuangan.
Tetapi ISB lebih memilih untuk menunjukkan jumlah reklasifikasi dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk OpenAG, presentasi ini seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 17.30 di bawah ini. Untuk mentransfer investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya, di mana model bisnis untuk mengelola perubahan investasi sering disebut dengan reklasifikasi. ISB mengharapkan perubahan seperti itu jarang terjadi, namun perusahaan memperhitungkan transfer secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah perubahan model bisnis. Sekarang kita menuju ke ilustrasi. Kita asumsikan bahwa British Sky Broadcasting Group plc memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai perdagangan. Artinya, investasi hutang tidak dimiliki untuk dikumpulkan, tetapi dikelola untuk memperoleh keuntungan dari perubahan tingkat suku bunga. Akibatnya, ini memperhitungkan investasi ini pada nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2018, British Sky memiliki saldo berikut yang terkait dengan sekuritas ini. Awalnya memiliki saldo 1.200.000 pound sterling yang kemudian ada penyesuaian fair value 125.000 sehingga carrying value-nya sekarang adalah 1.325.000. Selanjutnya, British Sky akan membuat jurnal seperti di bawah ini untuk mentransfer sekuritas ini ke klasifikasi dimiliki untuk dipungut. Dengan cara mendebit debit investment atau investasi hutang sebesar 125.000 dan akan mengkredit fair value adjustment atau penyesuaian nilai wajar sebesar 125.000. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari pertemuan 3 minggu ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.